Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putri-Rianto dari Program Studi Perbankan Syariah dengan NIM 053 dari kelas C. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi terkait fungsi diferensial sederhana dan penerapannya dalam ekonomi. Nah, dalam video kali ini apa aja sih yang kita bahas? Yang pertama itu terkait penjelasan tentang diferensial, lalu yang kedua itu ada notasi penulisan turunan, lalu yang ketiga itu ada kaidah diferensiasi, lalu yang terakhir penerapannya dalam ekonomi. Nah, yang pertama itu diferensial. Diferensial atau turunan, sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya, merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Lalu yang selanjutnya ada notasi penulisan turunan, yaitu jika fungsi aslinya adalah y sama dengan f dalam kurung x, maka turunannya dapat dituliskan dengan notasi berikut ini. Lalu ada kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama itu ada diferensiasi konstanta, yaitu jika y sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Lalu yang kedua itu ada diferensiasi fungsi pangkat. Jika y sama dengan x pangkat n, di mana n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Lalu yang ketiga itu ada diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan kv, di mana v adalah h dalam kurung x, maka dy per dx sama dengan k dv per dx. Lalu yang keempat, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u kurang lebih v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka rumusnya adalah dy per dx sama dengan du per dx kurang lebih dv per dx. Lalu yang kelima ada diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan u kali v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka rumusnya dy per dx sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx. Lalu yang keenam ada diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan h, maka rumus dy per dx sama dengan v du per dx dikurangi u dv per dx per v kuadrat. Lalu yang terakhir itu ada diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta, maka rumus dy per dx sama dengan nu pangkat n dikurangi 1 dikali du per dx. Lalu penerapannya dalam ekonomi ada apa aja sih? Yang pertama itu ada elastisitas, lalu yang kedua itu ada konsep marginal, lalu yang terakhir itu ada analisis keuntungan maksimum. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan Qd sama dengan Fp, maka elastisitas permintaannya yaitu rumus dengan sebagai berikut. Jika permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila Nd lebih besar dari 1, lalu bersifat elastik uniter jika Nd sama dengan 1, lalu bersifat inelastik jika Nd lebih kecil dari 1. Lalu selanjutnya ada elastisitas penawaran. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan dengan Qs sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya yaitu sebagai berikut. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila Nd lebih besar dari 1, lalu bersifat elastik uniter jika Nd sama dengan 1, lalu bersifat inelastik jika Nd lebih kecil dari 1. Lalu selanjutnya ada penerimaan marginal.
Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau dijual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu DR per DH. R maksimum jika MR sama dengan 0. Lalu biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya yaitu DC per DQ. Lalu selanjutnya ada utilitas marginal. Ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q jumlah barang yang dikonsumsi. Maka utilitas marginalnya yaitu DU per DQ. Lalu yang terakhir ada analisis keuntungan. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Baik penerimaan total revenue atau biaya total cost sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yaitu fungsi keuntungan. Nilai ekstrim atau nilai optimum dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Baik, sekian penjelasan video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.